Selamat sore Pak Gabe. Selamat sore Pak. Baik. Eh, Apa kabar sore ini Pak? Luar biasa sehat Pak, sehat. Oke baik Pak. Eh, Setelah ini Bapak akan melakukan coaching kepada salah satu teman dalam pelaksanaan coaching nanti. Saya harap Pak Gabe bisa, Pak Hendri bisa menerapkan dan juga melakukan teknik coaching itu sesuai dengan alur Tirta ya Pak ya. Kemudian bisa juga nanti Bapak menerapkan kompetensi inti daripada coaching. Nah, sebelum ke melakukan coaching, saya mau berdiskusi sebentar sama Pak Kade. Bisa Pak Kade? Iya Pak, iya Pak. Indikator ketercapaian bagaimana nanti yang Bapak akan lakukan atau yang Bapak inginkan saat melakukan coaching setelah ini Pak? Eh, saya nanti yang menjadi indikatornya menemukan ide atau gagasan atau langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi si coach Pak. Oh ya Pak, jadi Bapak nanti akan melihat potensi dari si coach sehingga nanti bisa dikembangkan begitu ya Pak ya? Iya Pak. Ya, kemudian yang berikut Pak, Bapak fokusnya nanti di dalam melakukan coaching kepada si coach tersebut, fokusnya nanti ingin menggali potensi yang seperti apa menurut Bapak dari si coachingnya Pak? Yang pertama, kompetensi yang spesifik yang ingin diobservasi itu, yang pertama itu mendengarkan aktif, yang kedua memberi pertanyaan yang berbobot. Oh begitu ya Pak ya. Ya Pak. Baik Pak, saya harap nanti mudah-mudahan pelaksanaan coaching yang Bapak lakukan kepada coach bisa berjalan dengan baik. Terakhirnya saya ucapkan selamat melakukan coaching Pak kepada coach, dan saya harap nanti setelah Bapak melakukan coaching, Bapak bersedia juga berdiskusi dengan saya kembali ya Pak. Oke Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Baik, silakan dilakukan Pak. Selamat sore Bu Marasi. Selamat sore Pak Henry. Apa kabar Bu? Kabar baik Pak. Pada pertemuan sore ini apa ya yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini? Begini Pak, saya mau bercerita sama Bapak. Iya Yaitu Bu. ada saya menghadapi masalah Pak. Masalah yang saya hadapi itu ada siswa saya yang selalu menyebut-nyebut nama orang tua dari temannya. Jadi hal ini sudah berlangsung, boleh dikatakan sudah agak lama Pak. Katanya mulai dari SD sampai SMP. Ya. Dan dari kelakuan yang dia lakukan itu, sudah banyak siswa itu yang mengadu sama saya sebagai wali kelasnya Pak. Lalu sampai menangis pula itu anak tersebut, dan bahkan sudah diadukan sama orang tuanya. Jadi itulah Pak yang paling saya hadapi saat ini Pak. Jadi saya mau bercerita sama Bapak bagaimanalah nantinya untuk mengatasi hal tersebut Pak. Iya ya, di zaman sekarang masih ada juga masalah seperti itu Bu ya. Itu Pak, di tempat kami Pak, di sekolah kami banyak Pak ditemukan. Iya baik. Dari kejadian, dari masalah yang Ibu sampaikan tadi, apa Ibu pernah mengkomunikasikan itu dengan sesama guru atau dengan kepala sekolah atau yang lainnya Bu? Semenjak saya tahu hal tersebut, saya sudah komunikasi dengan Bapak Ibu guru dan bahkan sama Ibu kepala sekolah. Dan saya ceritakan semua, karena si anak tadi
siswa saya ini Pak, bukan hanya nama bapaknya yang dia tahu, tapi juga nama ibu dari si anak tadi. Kedua-duanya dia hafal, lalu dia sebut-sebut, dia memanggil temannya dengan sebutan nama ayahnya. Jadi sudah saya komunikasikan dengan Bapak Ibu guru itu Pak. Oke. Dari kejadian yang Ibu rasakan itu di kelas, apa yang bisa Ibu kekuatan apa yang bisa Ibu lakukan di kelas untuk mengatasi masalah menyebut-nyebut nama orang tua itu, Bu? Kekuatan yang saya lakukan di dalam kelas, saya melakukan pendekatan dengan si anak tadi Pak. Ya, Bu. Setelah ada pengaduan dari temannya, saya mendekati si anak tadi yang sering menyebut nama orang tua temannya. Lalu saya mulai menggali awal dari cara dia menyebutkan nama-nama orang tua temannya, apa alasan dia, seperti itu Pak. Jadi dari informasi yang Ibu dapat, apa alasannya Bu, sehingga ini si anak ini menyebut nama orang tuanya? Dari informasi yang saya dapat, si anak tersebut mengatakan bahwasanya dia yang duluan Bu, bukan saya, seperti itu Pak. Jadi saya juga balas Bu, saya cari nama ibunya. Makanya saya bilang nama orang kedua orang tuanya, seperti itu Pak. Iya. Dari kesempatan yang Ibu lakukan itu tentang mengatakan kepada kedua orang tuanya, menurut Ibu ada nggak tantangan atau gangguan Ibu menghadapi atau menyampaikan informasi itu terhadap orang tua? Tantangan yang saya hadapi untuk menginformasikannya kepada orang tuanya, satu hal, ada satu perasaan agak segan Pak, karena kan orang tua itu juga sudah termasuk yang dituakan, begitu ya Pak. Nah jadi tantangan itu saya lalui ataupun saya jalani dan saya atasi, yaitu tadi Pak, saya buat dulu pendekatan sama si anak. Lalu saya lihat memang sepertinya si anak ini yang pertama sekali dia masih mengulangi, yang kedua kali juga masih mengulangi. Dan yang saya lakukan Pak, tantangan yang saya hadapi itu, saya menelepon orang tuanya Pak. Lewat HP saya hubungi supaya orang tuanya itu menasihati anaknya itu Pak. Itu duluan yang saya lakukan. Jadi itulah tantangan yang saya hadapi, berkomunikasi dengan orang tuanya lewat HP Pak. Iya Bu ya. Oh, jadi rencana Ibu nanti ke depan untuk mencapai tujuan Ibu mendekati orang tuanya, apa kira-kira? Apa rencana Ibu ke depan? Rencana saya ke depan untuk menghadapi orang tuanya, karena si anak tadi udah sampai 3 kali saya nasihati tetap juga terulang. Jadi saya akan memanggil orang tuanya lah Pak. Biar langsung aja nanti si anak tadi menceritakan kepada orang tuanya kenapalah itu dia lakukan, dan biarlah di depan orang tuanya dia bisa membuat perjanjian bahwa dia tidak akan mengulanginya lagi Pak. Seperti itu. Oke, mantap Bu, mantap. Dari rencana Ibu tadi akan memanggil orang tuanya atau berkomunikasi dengan orang tuanya, apa komitmen Ibu terhadap rencana yang akan Ibu laksanakan itu? Komitmen saya terhadap rencana yang akan saya laksanakan itu Pak, si anak tadi harus bisa berubah 100% Pak. Dia harus bisa meninggalkan kebiasaan buruk yang selalu menyebut-nyebut orang tua. Bagaimana kalau sama dirinya itu terjadi? Nah, itu aja nanti apa yang saya lakukan Pak. Oke, mantap Bu. Untuk menjalankan atau melancarkan komitmen Ibu ini dalam melaksanakan tujuan rencana Ibu itu,
ada nggak Bu yang mendukung Ibu melaksanakan kegiatan ini? Yang mendukung saya melaksanakan kegiatan ini banyak sekali, Pak. Karena kan saya juga sudah pernah mengkomunikasikannya dengan beberapa Bapak Ibu guru dan Ya. juga kepala sekolah. Jadi yang mendukung saya ya semua pihak sekolah lah, Pak. Oke, ya mantap Bu, mantap. Eh, dari pembicaraan kita ini, saya kira Ibu sudah dapat menemukan ide atau gagasan untuk memecahkan masalah, menyebutkan nama orang tua tadi kan Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita ini melakukan coaching ini Bu? Perasaan saya setelah melakukan coaching dengan Bapak, bercerita dengan Bapak, saya merasa lega, Pak. Ternyata beban seperti itu tidak terlalu sulit untuk diatasi, Pak. Jadi sekarang perasaan saya sudah tenang, Pak. Oke, baiklah Bu, terima kasih. Semoga rencana Ibu berjalan dengan baik. Di lain waktu, kalau Ibu juga ada yang perlu kita diskusikan, saya bersedia kok untuk berdiskusi dengan Ibu. Sekian dulu Bu, selamat sore Bu Marasi. Terima kasih banyak, Pak. Selamat sore, Pak Henry. Oke Bu. Baik, selamat sore Pak Gabi. Selamat sore Pak John. Saya sudah melihat Bapak melakukan coaching kepada Ibu Marasi. Saya mau bertanya Pak, bagaimana perasaan Bapak ketika sudah menyelesaikan coaching barusan Pak? Perasaan saya cukup senang dan bahagia. Pada saat saya melakukan coaching, saya juga sudah mencoba melakukan sesuai dengan alur tirta, mendengarkan dengan baik, sehingga si coach Ibu Marasi dapat menemukan ide atau gagasan dalam penyelesaian masalah yang dihadapi oleh Ibu Marasi. Baik Pak, saya juga melihat itu sangat mengapresiasi karena dari coaching yang saya amati barusan memang Bapak sudah menerapkan coachingnya sesuai dengan alur tirta dan kemudian Bapak juga sudah membuat kompetensi inti coaching tadi ya dengan memberikan pertanyaan yang berbobot saya amati, kemudian Ibu Marasi bisa menggali potensinya sendiri begitu Pak ya. Nah, ada yang mau saya tanyakan lagi ke Bapak ini Pak Henry. Kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan dalam diri Bapak ke depan dalam melakukan kegiatan coaching seperti ini nanti Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu lebih memahami alur tirta pada saat melakukan coaching agar coaching yang saya laksanakan itu bisa lebih baik dan si coach semakin cepat menemukan ide atau gagasan dalam hal menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh si coach. Demikian Pak. Oke, baik Pak. Mudah-mudahan ya dengan pengalaman kita hari ini pengalaman Bapak melakukan coaching kali ini bisa ke depan lebih baik lagi supaya kegiatan coaching berikutnya bisa lebih baik berjalan dengan bagus. Begitu ya Pak ya? Iya Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Gabe. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi di lain kali. Sekian, terima kasih. Selamat sore Pak Gabe. Selamat sore Pak.